Halo Sobat Polri, salam presisi. Senang sekali saya Brigpol Ayu dapat menyapa kembali Sobat Polri dalam podcast Biro SDM Polda Sulsel. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen proaktif Bintara Polri atau yang biasa kita sebut Bintara Polri Rekpro. Dan apa itu Bintara Polri Rekpro? Mari langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita, yaitu Bapak AKBP Aris Bahtiar selaku Kabak Dalpers Biro SDM Polda Sulsel. Selamat siang Bapak, apa kabar Bapak? Ya. Baik Bapak, kabarnya selain rekrutmen Tamtama Polri yang sedang berlangsung, saya dengar ada rekrutmen proaktif Bintara Polri atau yang biasa disebut Bintara Rekpro. Apakah benar Bapak? Betul Bu Ayu, bahwa saat ini selain pembukaan pendaftaran Tamtama Polri, saat ini juga Polri sedang melakukan sosialisasi terhadap penerimaan Bintara rekrutmen proaktif atau Bintara Rekpro. Hal ini sesuai dengan pengumuman dari Mabes Polri, yaitu keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep 1201/9 Romawi 2022 tanggal 7 September 2022 tentang penyelenggaraan rekrutmen proaktif Bintara Polri tahun anggaran 2023. Lalu apa bedanya itu Bapak dengan penerimaan Bintara Polri yang reguler Bapak? Baik Bu Ayu, Bintara rekrutmen proaktif ini berbeda dengan Bintara reguler. Artinya bahwa mereka yang akan kita rekrut ini adalah mereka-mereka yang memiliki prestasi ataupun juga putra-putri yang memiliki jasa kontribusi besar terhadap tugas-tugas kepolisian, ataupun juga mereka yang tinggal jauh di perbatasan atau daerah-daerah perbatasan Bu Ayu. Jadi mereka kita lakukan pendataan, kita berikan motivasi untuk bergabung menjadi anggota Polri. Iya, Pak. Untuk Bintara Rekpro sendiri ini ada berapa kategori Bapak? Bisa dijelaskan? Bu Ayu, dalam Bintara rekrutmen proaktif ini Mabes Polri sudah membagi 3 kategori, yaitu affirmative action. Ini mereka bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah perbatasan, kemudian pulau-pulau terkecil maupun suku pedalaman. Dan ini sudah daerah-daerah ini berdasarkan ketetapan dari Kep Kapolri. Kemudian kategori yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang memberikan kontribusi besar atau jasa besar terhadap Kaptipmas atau membantu tugas-tugas kepolisian. Mereka yang merupakan anggota Polri yang mungkin orang tuanya gugur, kemudian bisa juga anggota masyarakat atau putra-putri masyarakat yang memberikan peran besar dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Karena kita tahu bahwa tugas-tugas kepolisian itu tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada peran besar masyarakat. Polisi tidak akan bisa banyak berbuat menciptakan Kaptipmas tanpa bantuan atau dukungan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kategori talent scouting. Ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki talenta atau memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Di bidang akademik, putra-putri yang memiliki prestasi di bidang sains, juara olimpiade tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, kita harapkan mau bergabung menjadi anggota Polri. Kemudian begitu juga putra-putri yang memiliki prestasi di bidang olahraga, itu mereka kita harapkan mau bergabung menjadi anggota Polri. Ada juga mereka yang memiliki prestasi di bidang keagamaan Bu Ayu, ada yang hafiz Quran dan memiliki kemampuan tafsir, itu mereka juga kita harapkan mau bergabung menjadi anggota Polri. Inilah 3 kategori Bu Ayu dalam Bintara rekrutmen ini yang kita lakukan melalui pendataan, kemudian pencarian, kemudian kita berikan motivasi mereka untuk mau bergabung menjadi anggota Polri. Jadi kalau kita bandingkan dengan Bintara reguler, di Bintara reguler
masyarakat yang datang untuk mendaftar. Tapi kalau Bintara Rekrutmen Proaktif ini sesuai dengan namanya proaktif, berarti kami yang dituntut untuk melakukan pencarian, kemudian menjemput bola, mengajak mereka, mendata mereka, menawarkan kepada mereka apakah mau bergabung menjadi anggota Polri. Gitu Bu Ayu. Menarik sekali Bapak. Jadi proaktif ya. Jadi Polri yang mencari orang-orang pemuda-pemudi lebih tepatnya yang berprestasi seperti Betul itu. Bu Ayu, karena kita juga harapkan bahwa kita akan mendapatkan calon-calon anggota Polri yang memiliki prestasi-prestasi dan talenta yang betul-betul nanti akan bermanfaat bagi tugas-tugas kita di lapangan. Iya. Baik Bapak, jadi saya juga penasaran dan mungkin Sobat Polri juga penasaran untuk tata cara pendaftarannya bagaimana dan syarat seleksinya untuk tinggi, usia, begitu Bapak bisa mohon dijelaskan. Baik Bu Ayu, saya akan jelaskan bagaimana proses rangkaian dari penerimaan Bintara Rekrutmen Proaktif ini. Jadi Bu Ayu, mereka yang seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan melakukan pendataan terhadap mereka, siapa-siapa yang memiliki prestasi atau talenta. Setelah itu mereka akan melakukan pendaftaran. Mereka mendaftar di Polda Sulawesi Selatan. Namun demikian, untuk memudahkan mereka-mereka yang tinggal jauh di daerah-daerah, mereka bisa datang di Polres. Nanti teman-teman dari Polres yang akan membantu mereka melakukan pendaftaran. Jadi mereka bisa cukup datang di Polres, kemudian nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Polres untuk berkoordinasi dengan kita dalam rangka pendaftaran. Setelah mereka melakukan pendaftaran, mereka akan kita lakukan verifikasi, baik verifikasi administrasinya maupun verifikasi persyaratan. Jadi persyaratan mereka terkait dengan usia, itu mereka berusia untuk lulusan SMA minimal 17 tahun 7 bulan dan maksimal 23 tahun. Untuk lulusan B1 sampai dengan B3 usia minimal 17 tahun dan maksimal 24 tahun. Sedangkan lulusan B4 sampai dengan B1 usia minimal 17 tahun dan maksimal 25 tahun. Sedangkan persyaratan tinggi badannya untuk pria 162 cm dan untuk wanita 157 cm. Itu persyaratan umur dan persyaratan tinggi badan Bu Ayu. Setelah mereka dilakukan verifikasi administrasi dan juga fisik tinggi badan, itu mereka akan melakukan tahapan seleksi. Rangkaian tahapan seleksi terhadap Bintara Rekrutmen Proaktif Bu Ayu itu hampir sama dengan Bintara reguler. Tahapan-tahapan yang mereka lalui juga sama dengan Bintara reguler. Jenis-jenis seleksinya juga sama dengan Bintara reguler. Mereka harus kita periksa kesehatannya, mereka kita harus periksa psikologinya, mereka kita harus periksa kemampuan kesemaptaannya, juga mereka kita harus periksa lakukan penelitian mental kepribadian. Ini semuanya sebagai tahapan uji terhadap mereka sebelum menjadi anggota Polri, dan ini juga berlaku kepada Bintara reguler yang harus mereka lalui karena ini menjadi persyaratan seleksi, jadi mereka tetap harus mengikuti. Terus kemudian kategori kelulusannya bagaimana Bu Ayu? Jadi mereka juga akan menghadapi seleksi dalam kategori memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Jadi ketika mereka melakukan seleksi, terus kemudian ada kategori seleksi yang tidak mencapai nilainya, misalnya psikologi harus batasan minimal 61, mereka yang di bawah 61 tentu saja tidak memenuhi syarat, di atas 61 memenuhi syarat. Itu secara umum. Kemudian di jasmani misalnya batas nilai lulus 41, itu harus memenuhi persyaratan itu untuk masuk ke dalam tahapan. Baik, luar biasa sekali Bapak informasinya. Terima kasih Bapak untuk informasi yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih Bu.
Rekrutmen proaktif Bintara Polri ini dapat mengakomodir anak-anak bangsa yang memiliki prestasi yang ingin mengabdikan diri pada institusi Polri. Mari putra-putri yang memenuhi syarat kualifikasi dapat mendaftarkan diri, bawa berkas ke ruang pelayanan satu atap atau pusat Biro SDM Polda Sulsel. Demikian podcast kita kali ini. Salam presisi.